Pada project kali ini, kami menggunakan botol plastik sesuai dengan ketentuan yang diberikan untuk menghitung atau mengerjakan soal-soal berikut ini. Langsung saja ke pengerjaannya. Baik, jadi untuk permasalahan pertama yaitu menentukan volume botol. Nah, dalam menentukan volume botol, kita tentunya ingin mencari cara termudah. Nah, dalam hal ini, saya membagi botol ini menjadi bagian-bagian yang sederhana seperti bentuk segi empat, kemudian ada trapesium dan juga semacam fungsi akar. Nah, selanjutnya kita coba masukkan dari dimensi yang telah diukur dengan menggunakan jangka sorong itu ke dalam kartesius. Sebagai contoh, di sini ada 18,55 sebagai sumbu X dan juga 15,25 sebagai sumbu Y. Nah, dari sini kemudian kita putar ke sumbu X untuk mendapatkan volume benda putarnya. Nah, jika diputar akan terbentuk suatu silinder pejal. Nah, dari silinder pejal itu kemudian kita ambil bagiannya untuk kita hitung volumenya. Nah, dalam hal ini kita tahu kalau nanti didapat bentuk sebagai berikut dan dapat kita hitung volumenya dengan cara menghitung menggunakan rumus tabung, yaitu V kuadrat dikali T, di mana R kuadrat adalah tinggi jika botol dibaringkan, kemudian T adalah lebarnya jika botol dibaringkan. Nah, kemudian kita input ke dalam suatu integral, kita masukkan ke integral, jadi integral dari 0 sampai 18,55 dikali pi R kuadrat. Di sini R-nya adalah 15,25 pangkat 2, pi dapat keluar karena dia konstan. Kemudian setelah dihitung didapat volumenya sekian. Nah, selanjutnya untuk bentuk-bentuk lain pun demikian, kita buatkan dulu persamaannya terlebih dahulu, kita modelkan persamaannya, kemudian kita hitung dengan cara serupa, lalu hasil dari semua volume yang dihitung itu kita jumlahkan untuk menentukan volume totalnya. Nah, didapat volume total dari yang kami hitung adalah 627 ml dengan galat di angka 3,54%. Nah, dapat diartikan bahwa metode yang kami gunakan cukup mendekati atau cukup akurat dikarenakan galat yang didapatkan itu relatif kecil. Kemudian yang kedua adalah menghitung usaha yang dibutuhkan untuk menyedot air dari dalam botol. Sebelum kita menggunakan bentuk botol yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan benda yang memiliki bentuk lebih sederhana seperti bejana silinder. Di sini terdapat bejana silinder dengan tinggi H, kemudian diisi air dengan ketinggian X. Kemudian kita akan mencoba memindahkan lapisan tipis dari air ke bagian atas dari bejana. Di sini kita asumsikan kecepatan perpindahan air tersebut itu konstan. Maka dari hukum Newton yang pertama, ketika kecepatan suatu benda itu konstan, maka total gaya yang berlaku padanya itu adalah 0. Jadi kita akan tinjau gaya yang berlaku pada air, yaitu sigma Fy sama dengan 0. F, yaitu gaya yang kita gunakan untuk menyedot air, dikurangi dari mg, yaitu berat air, nilainya adalah 0. Jadi, nilai gaya yang kita gunakan untuk menyedot air, besarnya sama dengan berat dari air yang terpindahkan. Kemudian untuk usaha. Usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Seperti yang kita ketahui, gayanya itu adalah berat dari air. Kemudian perpindahannya itu adalah di sini panjang tabung H, kemudian posisi awal air ada di X. Maka perpindahan yang dialami air itu adalah H dikurangi X atau D. Kemudian untuk masanya, kita akan mengubahnya ke bentuk yang menyatakan nilai volume karena di bagian sebelumnya kita sudah meninjau volume dari bendanya. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi bentuk fungsi Rx. Kemudian total usaha yang kita perlukan untuk memindahkan seluruh air itu adalah akumulasinya. Menjadi usaha sama dengan rho G pi dikalikan integral Rx kuadrat dikali H min X dx. Kita akan menggunakan formula ini untuk menghitung usaha yang kita butuhkan untuk menyedot air dari dalam botol. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita akan memotong botol ini menjadi bagian-bagian sederhana dan mudah dihitung.
dimulai dari bagian A, yaitu tutup botolnya. Di sini, air itu memenuhi seluruh volume botol dan akan disedot 5 cm dari atas tutup botol. Jadi di sini ada alat untuk menyedot dan tingginya itu 5 cm atau 50 mm dari atas tutup botol. Di sini dimensi tutup botolnya itu konstan, yaitu X-nya itu 18,55 dan R-nya 15,25. Jadi kita bayangkan ini adalah sebuah bejana dan tingginya itu adalah 50 ditambah 18,55, yaitu 68,55 mm. Kemudian terisi air setinggi 18,55 mm. Jadi kita akan mengambil lapisan-lapisan tipis dari air dan memindahkannya ke bagian atas dari tabung ini. Maka berat dari air yang dipindahkan itu adalah volume tipis ini dikalikan rho, kemudian perpindahannya itu adalah tinggi total ini dikurangi dari ketinggian awal air atau variabel X. Untuk ketika dinyatakan dalam bentuk rumus, akan seperti ini. Setelah dihitung, akumulasinya adalah usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan seluruh air dalam bagian A itu adalah 8,03 dikalikan 10 pangkat min 3 Nm. Kemudian untuk bagian B, dimensinya itu sama konstan seperti bagian A, sehingga menggunakan metode yang sama. Kemudian untuk bagian C, di sini X-nya itu sampai 61, namun R-nya ini memiliki nilai yang berubah-ubah. Maka kita akan menyatakan R itu dalam bentuk fungsi X yang sudah kita dapatkan di bagian pertama, yaitu 4,25 akar X. Maka dari sebelumnya kita menggunakan konstan, di sini kita menggunakan R dalam bentuk fungsi X. Setelah diintegralkan, hasilnya itu adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 2 Nm. Metode yang sama digunakan untuk bagian-bagian lain, baik untuk yang konstan dan juga yang berbentuk fungsi. Setelah ditotalkan, akumulasinya adalah gaya yang dibutuhkan untuk menyedot air sampai habis itu adalah 1,13 Nm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian nomor 2B dan 2C. Nah, di bagian 2B dan 2C ini sendiri terdapat 3 titik fokusnya itu, yaitu ketika volume airnya hanya sekitar 75% dari volume total, lalu sekitar 50% dari volume total, dan juga ketika volume airnya hanya mencapai 25% dari volume total. Melalui perhitungan dan berdasarkan data yang didapat dari percobaan yang soal pertama, didapat volume masing-masingnya itu seperti yang terlampir di sini terlihat. Lalu di sini saya menetapkan titik bagian paling atas botolnya itu titik 0 dan semakin ke bawah itu semakin bertambah untuk memudahkan perhitungan. Nah, ketika air di dalam botol itu sekitar 75% dari volume total, airnya itu hanya mengisi pada bagian VG, VF, E, dan sebagian dari VD. Nah, untuk sebagian dari VD ini bisa dihitung seperti yang terlampir, dan didapat VD-nya itu sekitar 1,4 cm kubik. Lalu untuk jarak dari bagian paling atas VD ke permukaan airnya di bagian VD itu didapat nilai yang saya simbolkan sebagai K, yaitu sekitar 1,1934 cm. Begitu juga dengan ketika volume airnya hanya 50% dan 50%. Di sini yang ketika 50% saya menghitung jarak dari permukaan air ke bagian paling atas VG itu disimbolkan dengan L, yaitu sekitar 2,75 cm. Dan ketika hanya 25%, saya simbolkan dengan H, yaitu sekitar 7,27 cm. Lalu untuk keperhitungan soalnya sendiri, bagian nomor 2B itu ketika kondisi awalnya itu sekitar 75% air terisi di volume total botol. Lalu disedot keluar mencapai ketinggian mulut botol hingga tersisa 25% dari volume air yang tersisa. 25% dari volume botol yang tersisa. Maka didapat W totalnya itu sekitar WDS atau W sebagian dari D ini, terus usaha dari E, usaha dari F, dan usaha dari sebagian G yang ini, soalnya tersisa 25% dari volume total. Maka melalui perhitungan dari rumus seperti yang digunakan tadi di bagian 2A, didapat W totalnya itu sekitar mendekati 4,642 kali 10 pangkat min 1 Joule.
Lalu begitu juga untuk soal yang nomor 2C, untuk soal nomor 2C sendiri, kondisi awalnya itu air mengisi 50% volume total dan ketika disedot sampai 25% dari volume total. Nah, karena di sini saya menggunakan nilai L sama dan H, maka didapat WGH-nya itu sekitar WGH atau usaha dari bagian C ini didapat sekitar 2,726 kali 10 pangkat minus 7. Sekian.